Oke, jadi yang nomor 6 itu jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya nomor 6 adalah yang B, melaporkan kepada bagian kedisiplinan pegawai. Oke, lanjut soal nomor 7. Teman sekerja saya tidak bekerja maksimal, sementara hasil pekerjaannya. Oke, nomor 7 lanjut. Teman sekerja saya tidak bekerja maksimal, sementara hasil pekerjaannya berhubungan langsung dengan pekerjaan saya. Sikap saya adalah: A. Menegurnya. B. Memberitahukan kepada atasan karena saya bukan berada di posisi yang bisa menegur. Saya mengerjakan pekerjaannya. D. Jika pekerjaan saya terlambat, maka kesalahan bukan berada di saya. E. Melaporkan kepada bagian kedisiplinan pegawai. Nah, ingat ya, kita untuk menjawab soal sosial budaya, kita harus berperilaku jujur, bersih dan juga apa satunya? Ya, fokus terhadap diri sendiri. Berarti kita kalau dalam hal seperti ini, berarti kalau misalnya dalam hal yang seperti ini, untuk menegurnya juga kurang ini ya, kurang tepat. Kenapa jadi kurang tepat? Karena namanya teman sekerja sama-sama satu level gitu ya, satu level kita nggak bisa menegur dengan teman gitu ya. Kecuali misalnya kita menjadi atasan, kita boleh langsung menegur, itu diperbolehkan karena hubungannya dan kinerja. Berarti yang A kurang tepat. Yang B memberitahukan pada atasan karena saya bukan berada di posisi yang bisa menegur, benar ya. Jadi dia mengatakan, ini ada benarnya, dia memberitahu kepada atasan yang merupakan wewenangnya. Oke, ada kemungkinan benar mengerjakan pekerjaannya, salah karena tanggung jawabnya harus dikerjakan dia juga. Jika pekerjaan saya terlambat, maka kesalahan bukan berada di saya. Nih cuma opini ya. Yang M laporkan kepada bagian kedisiplinannya, ada kemungkinan benar. Berarti antara B dan yang E. Namun yang perlu diketahui adalah kalau misalnya teman kerja, berarti atasannya berarti sama ya, teman kerja dan dia berhubungan langsung dengan pekerjaan saya. Berarti ini berada di dalam satu divisi. Berarti kita katakan dulu sih tingkat di atas kita. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Kalau misalnya kita laporkan ke bagian disiplinan, ini untuk level yang atas. Dalam artian kalau kita melaporkan ke atasan, itu boleh ke kedisiplinan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman kerja yang sama-sama staff gitu ya, yang sama-sama satu level, itu kita ke atasan dulu. Jenjangnya kan, stepnya kan ke atasan dulu. Kalau ke atasan nggak terima, berarti ke atasannya lagi gitu ya di prosesnya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Dalam bekerja kelompok, saya cenderung: A. Menjadi pendengar yang baik. B. Mendominasi jalannya diskusi karena saya yakin akan kemampuan saya. C. Diam dan mendengarkan karena pendengar yang baik nantinya akan bekerja dengan baik. D. Aktif serta memberikan usul dan saran. E. Mendengarkan dan memberikan kritik setiap ditemukan kesalahan. Kalau yang A, kalau dalam suatu diskusi kita nggak boleh menjadi pendengar saja atau nggak boleh menjadi pembicara saja ya. Berarti yang ini kurang tepat. Ini benar banyak bicara juga kurang tepat. Diam apalagi ya, kurang tepat juga. Aktif berarti antara D dan E. Yang D aktif serta memberikan usul dan saran, ada benarnya juga. Dan E mendengarkan dan memberikan kritik setiap ditemukan kesalahan. Nah, ini ada kata setiap ya. Memberikan kritik setiap ditemukan kesalahan. Ini seperti mencari-cari kesalahan gitu ya. Nah, ini juga kurang ya. Ini juga orang-orang yang toksik yang kayak gini. Ini juga kurang. Berarti yang paling benar, yang paling tepat jawabannya adalah yang D, yang mendapatkan poin 5. Aktif serta memberikan usul dan saran. Oke, lanjut nomor 9. Saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan nusa dan bangsa Indonesia. A. Jika saya berkarya sebagai pegawai negeri sipil. B. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. C. Ketika saya menjadi seorang birokrat tingkat atas. D. Tingkat saya menjabat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat pusat maupun daerah. E. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan syarat didukung oleh pemerintah. Nah, ini namanya kontribusi.
kontribusi terhadap pembangunan, apapun profesi kita, kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan ya. Jadi apapun yang dilakukan itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan nusa dan bangsa. Gak mesti menjadi pegawai negeri gitu ya, gak mesti jadi birokrat tingkat atas, gak mesti jadi dewan rakyat gitu ya. Gak mesti kalau didukung pemerintah tuh gak mesti. Berarti yang paling tepat adalah yang B ya. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Oke, yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut. Soal nomor 10. Setelah mendapatkan penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, saya A. puas dengan penghargaan tersebut. B. merasa tidak percaya bila saya mendapatkan penghargaan tersebut. C. memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini. D. saya bertanya-tanya mungkinkah tahun depan akan mendapatkan lagi. E. saya sedang berupaya untuk lebih berprestasi lagi. Ingat ya, yang namanya berprestasi itu nggak ada batasnya. Yang namanya pendidikan, prestasi itu nggak ada habisnya. Belajar itu nggak ada habisnya, prestasi itu nggak ada habisnya. Jadi intinya kita nggak pernah, jangan sampai cepat puas. Dalam artian harus diperbaiki lagi, harus ditambah lagi gitu ya. Oke, kalau puas, hanya puas saja berarti kurang cukup. Merasa tidak percaya apalagi, ini kurang yakin. Ini juga kurang penting, bertanya-tanya juga kurang penting. Berarti yang paling penting adalah yang E ya, yang paling tepat. Saya senang dan berupaya lebih berprestasi lagi. Ingat ya, pendidikan, prestasi, kinerja itu nggak ada kata puas. Dalam artian nggak ada sudah selesai, nggak ada paling sempurna. Jadi yang namanya pendidikan harus berlanjut terus, namanya belajar terus, berprestasi terus, prestasi terus, kinerja yang optimal pun itu harus diperbaiki lagi, harus dievaluasi lagi, harus mencapai lebih optimal lagi. Karena namanya optimal tuh nggak ada batasnya, belajar nggak ada batasnya, prestasi nggak ada batasnya. Kayak itu yang diingat ya. Oke, kemudian lanjut nomor 11. Instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda. Namun, training tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, seperti yang kita ketahui, Sabtu Minggu kan libur kan ya untuk kerja. A. Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan pada hari libur. B. Hari libur Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur dari urusan. C. Saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. D. Saya bersedia mengikuti training namun hanya hari Sabtu saja. E. Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang saja untuk mengikuti training tersebut. Nah, ingat ya, untuk training pelatihan segala macam, kita pilih option yang rela berkorban ya demi demi kepentingan belajar gitu ya. Namanya belajar itu harus ada namanya pengorbanan. Walaupun itu adalah hari libur, ada benernya juga sih. Misalnya ini adalah hari libur, tapi ini adalah kepentingan training, kepentingan belajar. Namanya belajar kita gak mengenal waktu gitu ya. Beda dengan kerja. Kalau kerja berarti dioptimalkan di hari kerja. Tapi kalau misalnya belajar, berarti nggak mungkin dong misalnya belajar tapi jam kerja gitu, itu kurang optimal. Tapi kalau misalnya belajar dan di luar jam kerja, nah itu harus dioptimalkan berarti. Yang seperti itu harus dikorbankan waktu yang seperti itu. Karena training itu bukan bagian dari job desk, bukan bagian dari kerja. Oke, berarti yang A kurang karena ada kata lebih baik saya mengikuti training yang diadakan pada hari libur, kurang tepat. Hari libur Minggu dan Sabtu adalah hak pegawai untuk libur dari urusan. Masalah ini bukan urusan ya, ini adalah belajar, kurang tepat. Yang D, saya bersedia mengikuti training namun hanya hari Sabtu, ini setengah-setengah aja niatnya, nggak niat ya. Yang E, saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang, ini juga kurang tepat. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. Oke, lanjut soal nomor 12. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat.
Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya, nah di sini adalah kita menjadi memimpin tim kerja. Memimpin tim kerja ya di sini. Sedangkan anggota tim kerjanya memperlihatkan sikap tidak peduli. Nah, ini poinnya. Masalahnya adalah anggota tim memperlihatkan sikap tidak peduli. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberikan sanksi. Yang D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Dan yang E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Untuk option ini, bekerja sendiri yang penting tugas selesai, ini juga salah ya, karena nggak ada koordinasi di sana, nggak ada komunikasi di sana antar tim. Sedangkan di sini adalah ada tim. Yang B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Nah, ini kurang tepat ya, mengancam mengeluarkan, ini kurang tepat. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi, oke, ada benernya. Yang D. Memberi tugas secara adil dan memotivasi mereka serta menegur anggota yang tidak menyelesaikannya. Nah, untuk yang ini ada benernya juga. Yang E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Ini juga ada benernya lah. Nah, di sini masalahnya adalah saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Di sini ada kata batas waktu. Batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Berarti antara C, D, dan E. Sini ada kata waktu yang sangat mepet ya. Berarti karena waktu yang sangat mepet, berarti nggak ada waktu untuk membagi tugas secara adil dan memotivasi. Ini kan sudah dilakukan sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari ya. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya juga sudah dilakukan sebelum tugas itu dibagi gitu ya. Berarti yang paling tepat adalah yang C, bersikap bersih ya. Bersikap bersih artinya kita harus disiplin. Kalau misalnya ada orang lain juga harus ditegur ya. Dalam artian nggak menegur frontal, tapi biarlah orang yang di atas kita atau atasannya menegur gitu. Oke, berarti optionnya yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Anda ditugaskan untuk melakukan dinas luar selama sepekan di daerah yang terpencil. Maka Anda akan A. Menolak karena Anda takut. B. Menyetujuinya jika ada rekan lain yang ikut juga. C. Menyetujuinya karena Anda belum pernah datang ke sana. D. Menolaknya karena Anda belum pernah datang ke sana. E. Menolaknya jika rekan yang lain tidak ikut. Yang kata menolak itu pasti salah ya. Menolak, salah, menolak, salah, menolak, salah, itu pasti salah. Karena ada kata negatif. Kemudian menyetujuinya jika ada rekan lain yang ikut juga, ini juga benar. Walaupun sebenarnya kurang tepat ya. C. Menyetujuinya karena Anda belum pernah datang ke sana juga benar, tapi sebenarnya kurang tepat juga alasannya ya. Tapi yang paling tepat antara B dan C itu adalah yang C ya. Kali ini ada syaratnya. Ingat, kalau misalnya kita menyetujui sesuatu itu tanpa syarat. Kalau misalnya kita melakukan hal yang positif, itu lakukan dengan tanpa syarat ya. Bukan seperti ini ada syaratnya. Berarti yang paling tepat itu adalah option yang C. Menyetujuinya karena Anda belum pernah datang ke sana. Oke, lanjut soal nomor 14. Jika Anda bertemu dengan seorang teman lama yang Anda lupa namanya, maka Anda akan A. Menyapa, B. Tersenyum saja, B. Menyalaminya terlebih dahulu, D. Berbicara padanya tentang apapun yang Anda ingat, E. Mengacuhkannya. Nah, di sini kan dia lupa namanya, bagaimana cara menyapanya gitu ya. Tersenyum saja juga kurang sopan gitu ya. Berbicara padanya tentang apapun yang Anda ingat. Mengacuhkannya ini juga kurang. Berarti antara C dan D. Berarti yang pertama kali kita lakukan adalah menyalaminya ya. Menyalaminya terlebih dahulu. Ini case sebelum corona ya. Sebelum corona melanda, ini nggak apa-apa. Berarti yang paling benar, paling tepat adalah yang C. Menyalaminya dulu, kemudian gitu ya. Baru kemudian berbicara tentang apapun yang Anda ingat. Oke.
Oke, lanjut soal terakhir nomor 15. Anda senang jika bertemu dengan seorang yang A. ramah, B. berpengetahuan luas, C. profesional, D. rendah hati, E. suka menolong. Nah, karena ini hubungannya ke sosial budaya, berarti cari yang sikap yang ramah, sopan, santun ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Oke, itu saja pertemuan kita, pembahasan kita mengenai TKP sosial budaya. Nanti akan kita lanjutkan mengenai TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Oke, itu saja dari kita. Selamat siang. Bye bye. Nah, Pak.